Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitri Rahmawati dari kelas F, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Sistem Informasi Manajemen, Decision Support System, dan Executive Support System. Oke, yang pertama yaitu pengertian Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau disingkat SIM atau yang berasal dari bahasa Inggris yaitu Management Information System. Nah, pengertian SIM ini yaitu adalah suatu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Atau dapat disimpulkan yaitu suatu sistem yang mengelola data untuk tujuan organisasi. Kemudian tujuan sistem informasi manajemen. Nah, tujuannya yaitu menyediakan suatu informasi untuk pengambilan suatu keputusan, kemudian menyediakan suatu informasi yang dipergunakan dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Kemudian menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Nah, dari ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dana pengguna lainnya perlu memiliki akses menuju informasi akuntansi manajemen dan juga mengetahui bagaimana cara untuk dapat menggunakannya. Ada beberapa manfaat dari sistem informasi manajemen. Nah, yaitu antara lain yang pertama menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan aksesibilitas data yang ada secara akurat dan tepat waktu bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Kemudian yang keempat yaitu pengembangan proses perencanaan yang efektif. Nah, ada beberapa contoh dari sistem informasi manajemen yaitu seperti Decision Support System atau DSS, kemudian Executive Support System atau ESS, kemudian ada Enterprise Resource Planning atau ERP, kemudian ada Supply Chain Management atau SCM, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dua contoh dari sistem informasi manajemen, yaitu Decision Support System dan Executive Support System. Nah, saya akan menjelaskan Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Nah, pengertiannya yaitu program terkomputerisasi yang digunakan untuk mendukung penentuan, penilaian, dan kursus tindakan dalam suatu organisasi atau bisnis. Nah, SPK atau DSS ini menyaring dan menganalisis data dalam jumlah besar, mengumpulkan informasi komprehensif yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan dalam pengambilan keputusan. Kemudian tujuan dan fungsi DSS. Dalam sebuah organisasi, DSS berfungsi serta digunakan oleh Departemen Perencanaan yang mengumpulkan data dan membuat laporan yang dapat digunakan oleh manajer untuk pengambilan keputusan. Nah, utamanya DSS ini sering digunakan dalam proyeksi penjualan, untuk inventaris dan data yang terkait dengan operasi, serta untuk menyajikan informasi kepada pelanggan dengan cara yang mudah dipahami. Nah, secara teoritis, DSS memiliki fungsi dapat digunakan dalam berbagai domain pengetahuan dari organisasi hingga pengelolaan hutan dan bidang medis. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis DSS. Ada beberapa jenis dalam DSS. Yang pertama yaitu Communication Driven. Jenis DSS ini yaitu yang menjalankan dengan komunikasi atau lebih tepatnya Communication Driven. Kebanyakan DSS yang digerakkan oleh komunikasi ini ditargetkan untuk tim internal, termasuk partner atau mitra sebuah perusahaan atau organisasi.
Tujuannya yaitu untuk membantu mengadakan rapat atau agar pengguna dapat berkolaborasi. Yang kedua, database. Jenis berikutnya yaitu DSS berbasis data, based atau data driven. Kebanyakan DSS berbasis data ditargetkan pada manajer, staff, dan juga pemasok produk, service atau layanan. Ini digunakan untuk menanyakan database atau gudang data untuk mencari jawaban spesifik untuk tujuan tertentu. Ini diaplikasikan melalui sistem bingkai utama, tautan klien dan server, atau melalui web. Kemudian yang ketiga yaitu document driven. Tipe kategori DSS berbasis dokumen based atau document driven ini terbilang lebih umum, serta ditargetkan pada basis kelompok pengguna yang luas. Nah, tujuan dari DSS semacam itu adalah untuk mencari halaman web atau menemukan dokumen pada sekumpulan keyword, kata kunci, atau istilah pencarian tertentu. Kemudian yang keempat yaitu knowledge driven. DSS yang digerakkan oleh pengetahuan based atau knowledge driven ini adalah yang sering kita kenal. Ini merupakan kategori penampung semua yang mencakup berbagai sistem yang mencakup pengguna dalam organisasi yang mengaturnya, tetapi mungkin juga termasuk orang lain yang berinteraksi dengan organisasi, sebagai contoh misalnya konsumen bisnis. Ini pada dasarnya digunakan untuk memberikan nasihat manajemen atau untuk memilih produk atau layanan. Kemudian yang kelima yaitu model driven. DSS yang digerakkan oleh model based atau model driven ini adalah sistem kompleks yang membantu menganalisis keputusan atau memilih di antara opsi yang berbeda. Tipe kategori ini digunakan oleh manajer dan anggota staf bisnis atau orang-orang yang berinteraksi dengan organisasi untuk sejumlah tujuan yang bergantung pada bagaimana model itu disiapkan, seperti penjadwalan, keputusan analisis, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya contoh dari DSS. Contohnya yaitu seperti pemberian kredit Bank Rakyat Indonesia atau BRI, di mana BRI memberikan kredit kepada debitur tetapi melalui proses yang harus dilalui. Penyaluran kredit yang berhasil akan membawa keuntungan yang besar bagi bank. Oleh karenanya, BRI harus benar-benar hati-hati dalam menyalurkan kreditnya. Sebelum menyalurkan kredit kepada seorang calon debitur, BRI harus menilai dulu kelayakan proposal kreditnya. Dengan adanya perkembangan teknologi komputer di bidang sistem informasi, maka dirancanglah suatu sistem pendukung keputusan spesifik atau Specific Decision Support System atau SDSS yang dirancang dengan cara cepat dan pendekatan secara interaktif. Rancangan SDSS ini menggunakan perangkat lunak Clipper 5.2 sebagai DSS tools atau peralatan DSS-nya. Berdasarkan hasil uji coba sistem, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi SDSS ini sangat membantu dan memudahkan pihak untuk mengambil keputusan dalam tugasnya menilai kelayakan proposal kredit. Nah, kemudian saya akan menjelaskan Executive Support System atau ESS. Pengertian dari Executive Support System atau sistem pendukung eksekutif adalah sebuah sistem yang oleh para senior manajer atau eksekutif dalam perusahaan atau organisasi untuk memberikan dukungan terhadap keputusan yang tidak terprogram dalam manajemen strategis. Informasi ini sering bersifat eksternal, tetapi struktur dan bahkan tidak pasti. Lingkup dan konsep informasi yang tepat seringkali tidak diketahui sebelumnya. Kemudian komponen Executive Support System. Nah, komponennya itu ada dua, yaitu hardware dan software. Hardware atau perangkat keras yaitu yang meliputi pertama satu input device atau alat masukan. Alat ini mengizinkan eksekutif untuk memasuki, verifikasi, dan perbarui data dengan seketika. Kemudian yang kedua yaitu Central Processing Unit adalah
pusat komponen karena ini adalah mengontrol komponen mesin komputer yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu file penyimpanan data. Eksekutif dapat mempergunakan ini secara terpisah untuk menyimpan keterangan bisnis. Kemudian yang keempat yaitu output device atau alat keluaran. Eksekutif dapat menggunakan alat ini untuk membaca rekaman visual dan sistem ini memerlukan dukungan dan hardware komputer yang tidak begitu mahal. Kemudian pada software yaitu terdiri yang pertama database yaitu untuk menyimpan informasi-informasi yang didapat. Kemudian yang kedua yaitu office adalah untuk mempresentasikan data seperti membuat diagram dan lainnya. Lalu contoh dari ESS ini apa sih? Yaitu berikut adalah beberapa contoh informasi yang sering menjadi sumber ESS, meliputi database eksternal, kemudian laporan teknologi seperti catatan paten dan lain-lain, kemudian laporan teknis dari konsultan, kemudian laporan pasar, informasi rahasia tentang pesaing, dan lain sebagainya.